Hari ini mari kita bersama-sama menenangkan hati dan pikiran kita untuk beberapa menit saja. Saya akan menyampaikan firman Tuhan, tema Natal dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, tema Natal Nasional PGI, yang judulnya adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Semua bilang Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Matius 1 ayat 21 sampai 24. Nanti kita baca, tapi saya mau berikan pengantar seperti ini. Saudaraku, ada sebuah adegan yang sering kita baca waktu Natal. Tetapi jarang kita rasakan kedalamannya. Oke, saya mau pelan-pelan saudara mengikuti dengan benar dan meresapi. Saya mau saudara membesarkan sedikit volume perasaan saudara dibanding pikirannya dulu untuk saat ini. Saya mau saudara bisa merasakan kedalaman adegan yang akan kita baca nanti ini. Ya, ini adegan yang sering kita baca kalau Natalan, tapi jarang kita rasakan kedalamannya sehingga itu menjadi relevan dengan hidup kita. Mari coba kita baca Matius 1 ayat 21 sampai 24. Oke, 1, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Buah potongan singkat yang sebenarnya harus dijelaskan konteksnya terlebih dahulu, saudaraku. Nah, saudara coba bayangin, ya, saya di next slide. Bayangin malam itu ketika Yusuf nggak bisa tidur. Saudara bisa lihat gambarnya itu ya. Gambar ini dibuat dengan AI. Jadi saudara cari di Google nggak ada yang persis gini. Ini saya buat sendiri di Google Gemini. Malam itu ketika Yusuf nggak bisa tidur, ia duduk sendirian, saudaraku. Dia menatap lantai, memegang kepalanya yang berat. Ingat, saya sudah minta tadi saudara besarkan volume perasaan saudara untuk kali ini saja. Lebih besarin. Saudara meresapi, merasakan apa yang Yusuf rasain. Aduh, si Maria, gua udah jaga dia baik-baik, tahu-taunya dia hamil sama pria lain, gitu kan? Gua belum tanam saham di situ, gua disuruh tanggung jawab, gitu kan? Jadi Yusuf duduk sendirian di ruangan gelap dengan interior karena dia tukang kayu, ya. Ada gergaji tuna di situ, ada palu-palu, ada sisa kayu di sini. Dia menatap kosong ke lantai ya. Aduh, Maria, salah apa aku ya? Karena dia merasakan beratnya harus menanggung sesuatu. Dan itu sebabnya Alkitab mencatat dia ingin menceraikan Maria. Saudaraku, di dalam budaya Yahudi agak berbeda dengan budaya kita. Sebab waktu tunangan, setelah tunangan, ya, pria dan wanita itu sudah bisa disebut suami istri, tetapi tidak boleh berhubungan suami istri. Jadi mereka masih harus pisah rumah. Ya, jadi mereka boleh bilang itu suamiku, itu istriku, tapi belum boleh berhubungan suami istri. Nanti setelah acara pernikahan resmi yang formal sesuai dengan tradisi Yahudi baru boleh tinggal serumah. Makanya nggak heran kalau kita baca di Alkitab, Yusuf ingin menceraikan Maria istrinya. Gitu. Jadi sebenarnya mereka sudah sebuah keluarga, family, tetapi belum tinggal serumah. Itu tradisi Yahudi. Jangan kita samakan dengan budaya kita, ya. Nah, saudaraku, jadi betapa Yusuf kaget dengan berita yang dia sudah dengar. Coba kita lihat slide berikutnya. Saudara bisa rasain ya,
Keluarga pertama di dalam Injil tidak dimulai dengan sebuah sukacita, tapi dimulai dengan sebuah luka, kekecewaan, rasa malu, dan rasa ingin menyerah. Jadi ketika kita bicara Allah datang untuk menyelamatkan keluarga, kita bisa melihat dalam peristiwa Natal di mana Tuhan Allah datang menyelamatkan keluarga ini. Tentu di dalam perspektif Allah ini rencana penebusan melalui Maria dan Yusuf. Tetapi dari dalam perspektif manusia, ini masalah di dalam keluarga saya, kata Yusuf. Maria, istri saya, yang dalam konsep Yahudi itu istrinya memang, walaupun belum tinggal serumah, mengecewakan saya. Saya terluka, saya kecewa, saya malu. Apa kata orang-orang? Si Maria hamil. Dan rasanya membuat Yusuf ingin menyerah. Tetapi anehnya saudaraku, di dalam kondisi seperti inilah Allah memilih untuk masuk dan bekerja di dalam keluarga yang mengalami permasalahan dari perspektif mereka, manusianya. Tentu dari perspektif Allah sekali lagi ini rencana penebusan. Jadi saudaraku, ketika kita bicara tentang tema kita tadi, mari kembali ke awal, slide awal coba. Saya mau saudara nggak kehilangan benang merahnya. Temanya tadi. Apa temanya tadi? Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Maka ketika kita bicara Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, kita tahu bahwa Natal itu dimulai bukan di tempat yang sempurna. Bukan di sebuah keluarga yang tanpa masalah. Natal pertama hadir justru di keluarga yang hampir pecah. Maria mau diceraikan oleh Yusuf. Ini kalau dalam konteks keluarga modern ini sudah permasalahan level 1 ini. Di dalam sebuah rumah tangga. Begitu seorang suami atau seorang istri mengatakan kita cerai, itu sebuah batasan yang sudah diperingatkan setiap konseling pranikah, apapun masalahnya jangan keluar kata cerai. Tapi ketika kata itu sudah keluar, maka ini sudah masuk kepada permasalahan level 1. Level tertinggi kalau kita ambil 10-nya level rendah. Sudah tingkat permasalahan yang membutuhkan perhatian penuh. Jadi Natal itu dimulai dari kondisi keluarga seperti ini, saudaraku, yang hampir pecah. Bukan kondisi keluarga yang baik-baik, yang keluarga kaya. Natal tidak dimulai di istana, tapi di kondisi keluarga yang seperti ini. Karena itu saudaraku, jika ada keluarga yang sedang diambang keruntuhan, firman Tuhan datang mengingatkan kita bahwa Tuhan mau bekerja di keluarga yang seperti ini. Amin. Ada orang yang menelpon beberapa waktu lalu mengatakan bahwa suaminya minta cerai. Bukan jemaat di sini, tenang aja. Lalu dinasehatinlah, jangan begitu. Permasalahannya seperti apapun, jangan seperti itu. Jadi ini bukan omong kosong. Ini sebuah realita. Sebuah realita yang harus dipahami dan memang ini terjadi di sekitar kita, saudaraku. Itu sebabnya kalau kita baca di Matius 1 ayat 18 sampai 19, jelas secara eksplisit digambarkan, ini konteks sebelumnya, ketegangan yang terjadi, kebingungan yang terjadi dan potensi perpecahan keluarga yang ada. Karena Yusuf jelas berniat ingin menceraikan Maria. Mari kita coba lihat ketegangan yang ada, saudaraku, dari sisi Maria. Kita lihat Maria mengandung sebelum mereka hidup suami istri dengan Yusuf, ya. Maria dan Yusuf. Lalu secara sosial ini sangat memalukan. Menimbulkan stigma dan memunculkan dugaan. Bukan hanya di kalangan Yahudi, di dunia modern seperti itu juga. Ya. Dan celakanya di konteks Yahudi saat itu, konsekuensi sosialnya itu sangat besar.
Bisa saja Maria itu dirajam batu, saudaraku. Bukan hanya mendapat stigma, tapi dihukum secara sosial. Kalau dia kedapatan berzina, ya, atau melakukan hubungan suami istri sebelum menikah secara resmi di dalam pernikahan formal Yahudi. Jadi ada tekanan, ada ketegangan yang Maria alami untuk menerima rencana Tuhan ini, saudaraku. Kemudian kita lihat dari sisi Yusuf. Yusuf berencana menceraikan Maria diam-diam. Ini bukan tindakan yang sedang bahagia atau tenang, benar nggak? Ini tindakan yang, aduh, Maria, gitu ya. Gue putusin aja lu, gue cerahin aja lu, biar lu rasa gitu. Kira-kira kayak gitulah. Sebelum dia dapat mimpi. Tapi setelah dia dapat mimpi baru dia berubah. Artinya saudaraku, ada luka. Kalau sampai seorang suami ingin menceraikan istrinya, itu berarti ada apa? Ada permasalahan, ada luka di batinnya. Kenapa istriku begini? Kenapa dia begitu? Ada rasa dihianati, ada keputusan untuk berpisah. Jadi apa yang bisa kita rasain, saudaraku, soal kedalamannya ini? Ya. Yang pertama, kita akan pelajari 3 hal. Tuhan bekerja ketika keluarga tidak baik-baik saja. Semua bilang, Tuhan bekerja ketika keluarga nggak baik-baik saja. Seringkali kita berpikir Tuhan bekerja kalau keluarga kita baik-baik. Dia berikan damai sejahtera, sukacita. Kita tidak memikirkan bahwa Tuhan pun bekerja meskipun di dalam kita kondisi tidak baik-baik saja. Yang pertama, kita perlu lihat pembedaan penting seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, diamankan dulu dia. Pembedaan penting. Dari sudut pandang Tuhan, kehamilan Maria adalah rencana penebusan, betul? Tapi dari sudut pandang Yusuf, kehamilan Maria adalah masalah keluarga ini. Bukan cuma masalah untuk keluarga besarku, keluarganya Yusuf, tapi masalah untuk keluarga besarnya Maria. Mereka belum menikah secara formal dalam tradisi Yahudi. Tunangan sudah, disebut suami istri iya, tapi belum tinggal serumah. Jadi Maria punya problem sendiri dengan keluarga besarnya dan lingkungannya. Yusuf punya problem sendiri dengan keluarganya dan lingkungannya. Ini masalah keluarga. Semua bilang masalah keluarga. Ada keluarga yang nggak punya masalah di sini? Coba sebutkan masalah saudara. Banyak. Oh nggak ada Pak masalah saya, nggak mungkin. Masalah anak-anakmu, masalah ekonomimu, masalah tagihanmu, rumah bocormu, wastafel rusaknya. Itu semua masalah itu. Ya kan? Masalah, saudaraku. Jadi setiap kita ini punya masalah. Nah, Yusuf melihat kejadian Maria ini sebagai masalah keluarga sebelum ia tahu penjelasan dari malaikat. Dari sini kita dapat satu insight penting, saudaraku, secara cepat. Apa yang Tuhan maksud tidak sama dengan apa yang kita pahami pada tahap awal. Sampai sini saudara bisa mengerti? Amin. Seringkali apa yang Tuhan maksud nggak sama dengan apa yang kita pahami pada tahap awal. Sebenarnya ini sebuah pemahaman teologis yang sudah berakar dari perjanjian lama, saudaraku. Kalau kita lihat kisah inkarnasi, saudaraku ya. Inkarnasi itu terjadi bukan dalam keluarga yang ideal. Maria hamil bukan dalam konteks pernikahan formal seperti saya bilang tadi. Masih tunangan saja. Kemudian Yusuf mempertimbangkan Maria. Ini konteks inkarnasi terjadi. Mempertimbangkan perceraian. Kenapa sih? Coba saudara bayangin ya. Punya idealisme, betul nggak? Kenapa sih Yahweh nggak bekerja di kondisi keluarga, ya kan? Yang udah nikah, walaupun hamilnya bukan karena hubungan suami istrinya, mungkin udah nikah tapi bukan karena suami istri. Oke. Gitu. Itu kan idealisme kita.
Atau kalaupun dia tidak menikah, tapi dilahir di budaya yang tidak sampai diancam dirajam gitu loh. Sudah bisa paham nggak maksud saya? Kenapa sih Tuhan harus kasih permasalahan sama orang yang akan menanggung melahirkan Mesias dari sisi Marianya, dan sama orang yang akan menanggung menjadi ayah dari anak yang bukan anak kandungnya secara darah? Kenapa harus begitu? Kenapa bukan Yohanes saja anaknya imam, anaknya pendeta yang jadi Mesias itu? Tapi jelas Yohanes bilang, aku bukan dia, aku mempersiapkan jalan saja untuk dia. Ya kan? Kenapa drama inkarnasi harus ada drama Yusuf mau ceraikan Maria, harus ada drama ancaman, rajam, dan harus ada drama pakai cara cari-cari tempat segala. Sampai ada lagu Let Every Heart Prepare Him Room itu. Sampai didrama-dramakan kan. Maria dan Yusuf cari tempat. Akhirnya lahir di kandang. Kenapa harus drama semua seperti ini, saudaraku? Untuk menunjukkan Allah bekerja di dalam kondisi keluarga yang gak baik-baik saja. Saudara bisa dapat poinnya, amin? Ini kalau settingan, bicara settingan, rencana penebusan, dari perspektif dunia ini settingan bodoh. Dari perspektif dunia ini settingan yang gak sempurna. Tuhan ini merancang penebusan kayak gak sempurna. Kenapa kondisinya harus begini? Tapi apa yang dianggap kebodohan, ternyata Tuhan bekerja di balik semua itu. Dan Allah sengaja memilih kondisi seperti ini. Itu bukan kebetulan. Saudaraku, narasi Alkitab dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru itu konsisten. Ya. Tuhan sering masuk ke kondisi manusia yang sedang berantakan. Tuhan memanggil Musa ketika Israel ditindas di Mesir. Tuhan berbicara kepada Gideon ketika ia bersembunyi dari musuh. Ingat kisah Gideon di dalam renungan doa pagi yang saya sudah bawakan. Dan Tuhan Yesus datang kepada orang yang sakit dan terbuang. Kenapa Tuhan Yesus pelayanannya tidak di konglomerat, tidak di orang-orang kaya gitu ya. Tapi dia tercatat banyak kali mengunjungi orang sakit, orang berdosa, orang yang terbuang. Ini adalah tema yang konsisten secara teologis, di mana Allah bekerja dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Amin. Inkarnasi itu sendiri seperti yang saya katakan masuk ke dalam dunia yang berdosa. Firman yang jadi daging itu disebutkan terang ini bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Artinya apa? Kristus datang ke dunia yang berdosa, bukan dunia yang baik-baik saja. Bukan dunia yang steril, tapi di dunia yang kacau dan gelap. Oke, itu agak jauh karena bicara sejarah. Mari kita coba lihat hari-hari ini. Hari-hari ini saudaraku, banyak keluarga bermasalah dalam kesehatan mental. Banyak orang alami kecemasan, betul? Depresi, komparasi sosial, terutama di kalangan anak muda karena pengaruh media sosial. Nanti buku saya itu dikit lagi saudaraku ya. Itu nanti saudara wajib baca. Ya, tapi dijual. Nanti saudara harus beli e-booknya. Itu e-book nanti saudara beli ya. Itu wajib dibaca. Wajib dibaca. Ya, itu penting. Ya. Jadi dengan era algoritma dan AI, maka muncul banyak kecemasan-kecemasan baru, saudaraku. AI anxiety, algorithm anxiety, ya, dan berbagai macam kecemasan lainnya, saudaraku. Lalu ada judol dan pinjol. Ya, ini jadi lingkaran setan. Keluarga-keluarga banyak hancur, atau kalaupun bukan keluarga, person per person banyak hancur gara-gara judol dan pinjol. Untuk ikut judol karena belum ada modalnya, dia pinjol. Dia pikir nanti saya akan putar duitnya. Karena lihat teman saya udah menang gitu ya. Atau saya tahu caranya supaya menang.
Dia pinjol untuk ikut judol. Dia kalah, bingung nyari untuk bayar, tutupi pinjolnya ini, pinjam lagi di pinjol sana. Untuk bayarin utang ini. Tapi ada tetap utang di sini. Lingkaran setan, saudaraku. Belum lagi perbedaan cara berpikir generasi. Digital imigran dan digital natif. Orang-orang tua masih berpikir secara klasik. Orang-orang muda berpikir secara modern. Misalnya di sebuah rumah tangga, orang tua ingin mengajarkan hidup baca Alkitab buku. Sementara digital natif generasi zaman sekarang bisa mengalami Tuhan lewat Alkitab elektronik. Makanya sampai sekarang banyak pendeta-pendeta itu anti khotbah pakai kayak ginian. Masih pakai Alkitab buku dia. Karena apa? Ini digital imigran. Karena mereka pikir kalau tidak Alkitab buku itu tidak holy, nggak kudus. Perbedaan cara berpikir. Walaupun sudah ada gadgetnya, dia tetap bawa Alkitab bukunya. Memang satu sisi itu bagus untuk mengajarkan generasi ini bahwa Alkitab buku tetap diperlukan. Karena ini bisa banyak permasalahannya. Tiba-tiba di error, tiba-tiba dia hang, kita nggak pernah tahu, saudaraku. Ya. Jadi otak generasi yang berbeda. Contoh di beberapa gereja. Ya. Orang-orang tua majelisnya masih pengen persembahan sistem kotak. Atau sistem kantong kolektor, gitu kan? Diedarkan. Sementara anak-anak mudanya QRIS aja lah, gitu. Ya kan? Beres. Di beberapa gereja tertentu yang modern gesek, saudaraku. Sebelum masuk gereja gesek dia. Nah, kalau otak digital imigran ini nggak bisa nerima. Digital imigran tuh orang-orang tua. Yang dia bangun hidupnya dengan menulis. Kalau digital natif tuh mulai bangun hidupnya dari ngetik gitu ya. Jadi perbedaan cara berpikir, saudaraku. Sehingga di gereja akhirnya terjadi konflik. Paling sederhana misalnya soal musik ya kan. Orang-orang tua pengennya musik yang lagu-lagu hymn, yang membesarkan Tuhan gitu kan. Orang-orang muda pengen lagu yang kontemporer, yang modern. Ini perbedaan. Nah, saudara bayangkan kondisi di gereja tadi itu sebenarnya berakar dari kondisi di rumah. Perbedaan generasi. Orang tua yang tidak mengikuti perkembangan zaman memahami anaknya secara salah. Ini jadi masalah keluarga. Ya. Lalu ada keretakan rumah tangga, perceraian, single parent, kebisuhan para ayah. Para ayah yang gak jadi teladan. Para ayah yang tidak ngobrol dengan anak-anaknya. Kasih uang iya tapi ngobrol enggak. Kasih uang iya tapi tidak pernah bermain dengan anak-anaknya. Tidak pernah kasih waktu dengan anak-anaknya. Ini keretakan-keretakan yang terjadi, saudaraku, dalam rumah tangga. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Tuhan mau bekerja dalam setiap yang tidak baik-baik saja dalam keluarga kita. Amin. Tuhan mau bekerja dalam setiap kondisi yang tidak baik-baik saja. Itu yang pertama. Yang kedua secara cepat. Tuhan menyelamatkan keluarga dengan mengubah cara kita melihat dan taat. Saudaraku, coba saudara perhatikan. Yang Allah ubah pertama dalam kondisi Maria dan Yusuf bukan keadaannya. Bukan ekonominya. Bukan masalahnya yang Tuhan ubah. Tapi apa yang diubah? Cara pandangnya. Yusuf, kamu harus tetap mengambil Maria sebagai istrimu. Dan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Cara pandang Yusuf berubah setelah dia bangun dari tidur. Jadi dalam hidup kita, saudaraku, ketika Tuhan mau bekerja dalam keluarga dan rumah tangga kita maupun pribadi setiap kita, yang Tuhan ubah itu bukan keadaan kita. Bukan ekonomi kita, bukan masalah kita saja. Yang Tuhan ubah itu terutama adalah cara kita memahami, memaknai situasi. Sehingga kita bisa menerima keadaan
dan kita bisa meresponi dengan bijak keadaan tersebut. Saudara perhatikan kalimat ini. Banyak keluarga runtuh bukan oleh kejadian yang besar, peristiwa yang besar, tapi cara menafsirkan kejadian atau peristiwa tersebut. Karena sedikit salah paham bisa jadi perang dingin. Betul? Sedikit sakit hati bisa jadi tembok yang tinggi. Akhirnya tidak mau bicara satu dengan yang lain. Satu masalah kecil bisa jadi cerita besar di kepala. Suami dengan istri bertengkar, anak dengan orang tua bertengkar. Masalah kecil saja sepele bisa jadi cerita besar di kepala. Memang dia begitu, dari dulu begitu gitu. Dibesar-besarin saudaraku. Di kepala, di hati, pikiran itu dibesar-besarin. Akhirnya cara meresponnya salah. Nah, dari cerita Yusuf ini saudaraku, kita diajarkan bagaimana Tuhan menyelamatkan keluarga. Caranya adalah Tuhan ubah cara pandang perspektif kita saudaraku. Seringkali kita lupa bahwa realitas bukan soal apa yang terjadi, tapi bagaimana kita memaknainya. Karena peristiwa apa saja bisa terjadi dalam hidup kita saudaraku. Tapi bagaimana kita memaknainya itu yang penting. Coba saudara bayangin, Tuhan berkata kepada Yusuf, anak itu dari Roh Kudus. Coba saudara taruh kondisi saudara seperti kondisinya Yusuf. Kalau yang ibu-ibu, yang wanita, taruh kondisi saudara seperti kondisinya Maria. Anak itu Mesias. Anak itu dari Roh Kudus. Ini saudara bisa punya pertimbangan saat itu. Yang pertama, ini suara Tuhan benar nggak? Ini malaikat Tuhan benar nggak? Jangan-jangan setan yang menyamar nih. Yang kedua, konsekuensinya gimana dalam konteks budaya saya? Bisa cilaka saya. Jadi ketika Yusuf mendapatkan perspektifnya Tuhan, di situ baru hatinya luruh. Perspektifnya dipulihkan. Oh ternyata ini rencana Tuhan, saya harus menjalaninya. Sudah perhatikan ada dua ketaatan di dalam kisah ini. Yang pertama, Maria taat meski dipandang aneh. Yang kedua, Yusuf taat meski hatinya harus terluka. Ketaatan mereka bukan ketaatan yang mudah saudaraku. Ini ketaatan yang membuat reputasi mereka menjadi dianggap murah oleh orang-orang sekitarnya. Hamil. Itu Yusuf udah investasi di luar sebelum pernikahan resmi. Saya bisa paham. Jadi reputasi mereka jadi murah, jadi dianggap enteng, dianggap receh oleh orang-orang, oleh lingkungannya, ketika dia harus menjalankan rencana Tuhan di dalam hidupnya. Coba saudara bayangin, hidup saudara menjalankan rencana Tuhan, tapi dengan saudara menjalankan rencana Tuhan, saudara dipandang receh, dipandang remeh oleh orang-orang sekitar saudara. Mau nggak? Yang ada khotbah di gereja-gereja, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita dibawa naik gitu kan. Kayaknya khotbahnya senang banget kalau kayak gitu ya. Apalagi pendetanya pakai nadanya gitu kan. Kalau kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita, kita akan dibawa dalam kemuliaan kepada kemuliaan lainnya gitu. Ada amin, berikan kemuliaan bagi Tuhan gitu. Tapi begitu dengar khotbah, kalau kita jalankan rencana Tuhan, saudara akan dianggap receh oleh orang-orang sekitar saudara. Senang nggak saudara? Mau nggak jalanin rencana Tuhan yang kayak gitu? Nah ini yang dialami Yusuf. Makanya saya bilang dari awal, besarkan volume perasaan saudara, supaya saudara rasain. Ini adegan dalam Alkitab yang sering kita dengar di Natal, tapi kita nggak bisa rasain kedalamannya. Kita cuma tahu kalau anak-anak dramain, kita hehehe, ketawa, lucu gitu ya. Karena apalagi kalau anak-anak yang dramain gitu kan. Padahal ada emosi di situ. Ada perasaan terluka di situ. Ada perasaan yang begitu sakit harus menjalankan rencana Tuhan ini. Tapi di kondisi seperti ini, Tuhan datang memulihkan keluarga. Mereka menggenapi rencana Tuhan yang mahal. Yang walaupun terekspresi
di dalam lingkungan sekitarnya mereka melakukan sesuatu yang murahan dan receh. Makanya gak heran sampai Tuhan Yesus juga mati di atas kayu salib dianggap kebodohan. Tapi dalam kondisi seperti itulah justru Tuhan bekerja, saudaraku. Tuhan mau menyelamatkan keluarga kita dengan ubah cara kita melihat sebuah permasalahan. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak. Dalam setiap permasalahan ingat ini, Tuhan mau lihat caramu yang diubah melihat permasalahan tersebut. Permasalahannya boleh tetap ada, tapi caramu melihat permasalahan itu yang penting. Tuhan mau kita taat meski dianggap receh. Semua bilang, Tuhan mau aku taat meski dianggap receh, meski dianggap murahan, saudaraku, oleh orang sekitar kita. Ketaatan buat kita menggenapi rencana Tuhan yang mahal dalam hidup kita. Amin. Ini luar biasa kebenaran ini, saudaraku. Kalau saudara dalamin, ketaatanku pada Tuhan membuat aku menggenapi rencana Tuhan yang mahal di dalam hidupku. Kenapa itu mahal? Itu spesial, tidak diberikan kepada yang lain. Itu diberikan spesifik khusus kepada dirimu. Yang ketiga, yang terakhir, Tuhan mau menyelamatkan keluarga dengan menegakkan kepemimpinan rohani. Dalam Matius 1 ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya, dan ia mengambil Maria sebagai istrinya. Menarik, saudaraku ya, setelah bangun terima mimpi, Yusuf melakukan seperti yang diperintahkan oleh malaikat itu. Biasanya kan kalau kita terima mimpi mungkin ya, kita bangun masih ragu lagi. Bener nggak tadi itu mimpi ya? Coba cari di Google dulu. Tafsir mimpi gitu kan? Atau pergi ke Senen cari buku primbon gitu. Bener nggak mimpi tadi itu ya? Jadi Yusuf bangun melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Nggak banyak kata, nggak banyak debat, nggak banyak alasan lagi. Dia hanya melakukan perintah Tuhan. Saya perhatikan ini, terutama kaum pria. Yusuf mengambil perannya sebagai pemimpin keluarga. Saudaraku, hari-hari ini banyak keluarga hancur karena para ayah yang bisu. Para ayah yang bisu itu bukan ayah yang gak bisa ngomong dan gak bisa ngomel. Tapi para ayah yang gak bisa bawa suara Tuhan ke dalam keluarganya. Para pria yang gak bisa berfungsi untuk membawa suara Tuhan ke dalam keluarganya. Jadi mari saudaraku ya, kita semua, bagi yang belum menikah, ini jadi bekal untuk kalian. Hari-hari ini kalian harus sungguh-sungguh membawa suara Tuhan dalam kehidupan pribadimu dan dalam kehidupan keluargamu. Ada amin? Hari ini banyak keluarga kuat secara ekonomi, cerdas secara teknologi, smart family, kuat ekonominya, cerdas secara teknologi, bapaknya kuasai teknologi, anaknya kuasai teknologi, smart family, tapi kosong secara rohani. Rumahnya penuh dengan gadget, tapi miskin dari firman Tuhan. Meja makannya mewah, tapi nggak ada doa di sana. Ada suara TV, ada suara dari berbagai gadget canggih, tapi nggak ada suara Tuhan di dalam rumah tangga tersebut, di dalam keluarga tersebut. Dan hari ini kisah Yusuf dalam tema Tuhan hadir untuk menyelamatkan keluarga, memberi pesan kepada kita semua. Keluarga dipulihkan ketika ada seorang Yusuf yang tadinya mau ceraikan Maria, yang tadinya mau akhiri seluruh hubungan kekeluargaan ini. Tapi kemudian dia mengambil sebuah tindakan sebagai seorang pemimpin rohani. Apapun konsekuensinya, saya menjalankan rencana Tuhan. Sebagai pemimpin keluarga, saya mau bawa bangun keluargaku. Dan mulai mengatakan, mulai hari ini, rumah ini mengikuti suara Tuhan. Amin. Setiap pemimpin rumah tangga, entah saudara ibu-ibu pemimpin rumah tangga, entah saudara bapak-bapak pemimpin rumah tangga, ambil keputusan,
mulai hari ini rumah ini mengikuti suara Tuhan. Maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan memulihkan keluarga kita. Tuhan memulihkan keluarga kita tidak langsung dari surga, pulih, enggak langsung saudaraku. Ada proses sebagai manusia yang harus kita jalani. Semua bilang kita bukan robot yang Tuhan bisa tekan tombolnya reset mulai dari nol. Kita manusia, punya jiwa, punya emosi, punya pengalaman yang tidak begitu bisa direset begitu saja seperti robot saudaraku. Tuhan mau memulihkan kita dengan setiap keputusan yang kita ambil. Saya harus membawa suara Tuhan di dalam keluarga ini. Itu sebab saya mengajar saudara untuk bangun doa pagi. Dengan begitu saudara membawa keluarga saudara, membawa suara Tuhan di dalam rumah tangga saudara. Sebenarnya doa pagi yang kita lakukan itu hanya seperti sebuah contoh simulasi. Kerinduan saya sebenarnya ketika misalnya nanti program ini kita hentikan, saudara tetap meneruskan tradisi itu di dalam keluarga saudara. Amin. Karena harus ada mesbah keluarga yang dibangun saudaraku. Karena lewat cara itulah Tuhan hadir untuk memulihkan keluarga kita. Benteng terakhir dari pemulihan keluarga adalah kehidupan doa setiap orang-orang di dalam keluarga tersebut. Amin. Baik itu anak, baik itu suami, baik itu istri. Kalau suami belum mengenal Tuhan dengan sungguh, Alkitab bilang istri atau suami dikuduskan oleh istrinya. Maka istri yang berperan untuk membawa keluarga itu kepada Tuhan. Kalau ada bapak rumah tangga melihat istri dan anak-anaknya tidak di dalam Tuhan, maka harus mengambil keputusan mulai hari ini suara Tuhan yang berlaku di rumah ini. Maka ambil keputusan untuk bangun disiplin rohani di dalam keluarga saudara masing-masing. Bagi saudara yang masih single-single nih, yang masih bujang-bujang anak muda, raih prestasimu tinggi-tinggi. Tapi jangan lupa kau harus bangun spiritualmu dengan baik. Saya mau kasih tahu ya, AI akan semakin canggih. Robot akan banyak menggantikan pekerjaan. Tapi bersamaan dengan itu menurut World Economic Forum akan ada banyak peluang pekerjaan. Dan hal-hal yang tidak bisa digantikan oleh AI adalah kualitas spiritual rohani kita. Pekerjaan seperti konselor, pekerjaan seperti hal-hal yang membutuhkan empati, itu tidak bisa ditiru oleh robot. Itu hal-hal yang spesifik dan unik yang dimiliki oleh manusia. Pengalaman relasi face to face, pengalaman berbicara face to face, itu tidak bisa digantikan oleh robot. Tidak bisa digantikan oleh bertanya ke chatbot pintar, saudaraku. Nggak bisa. Itu sebabnya mari latih personal kita ini untuk bisa sungguh-sungguh hadir dan mendengarkan sesama kita. Saudara tahu nggak istilah pubbing? Tahu istilah pubbing? P-H-U-B-B-I-N-G. Pubbing. Pernah dengar istilah itu? Pubbing itu gini. Chris ngobrol sama saya, lihat HP saya. Itu pubbing. Dan itu jadi fenomena psikologis manusia-manusia zaman ini. Orang ngobrol dengan kita lihat HP. Itu nggak sopan secara etika maupun secara psikologis sebenarnya. Karena apa? Waktu orang ngobrol sama kita lihat HP, saudaraku. Ya. Itu artinya kamu nggak begitu penting. Ini lebih penting. Saat ini lebih penting daripada kamu. Itu ada di buku saya, nanti saudara baca. Salah satunya, ini beberapa hal tadi saya sudah masuk nih. Jadi penting saudara baca nanti itu ya. Bagaimana kita bisa memulihkan keluarga dan rumah tangga kita. Kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Yang tidak bisa digantikan oleh kecerdasan buatan adalah kemampuan-kemampuan empatik seperti ini, saudaraku. Kemampuan-kemampuan untuk kita bisa menilai manusia dari kacamata Tuhan. Spiritual intelligence, kecerdasan rohani, itu tidak bisa ditiru oleh robot manapun.
Makanya saudaraku penting untuk saudara mengembangkan kehidupan spiritual saudara. Karena logika kepintaran saudara itu bisa diganti oleh AI. Bisa. Saudara tanya saja apa saja dengan AI itu. Dengan algoritmanya yang canggih, dengan prompt yang tepat, yang sesuai. Dia bisa kasih jawaban meskipun terkadang ada biasnya. Ada bias-biasnya saudaraku. Ada jawaban-jawaban yang salah. Banyak pekerjaan sudah mulai digantikan oleh robot. Bahkan di Jepang ada robot yang disembah. Dalam agama di Jepang. Ya. Sudah berbagai macam ekspresi soal kecanggihan teknologi. Kalau kita tidak mengembangkan kecerdasan spiritual, kecerdasan rohani, ini generasi muda akan tergilas zaman. Jadi pesan saya kepada generasi muda ini, bangun kehidupan rohanimu. Sebab itu tidak bisa digantikan oleh AI manapun. Gak bisa saudaraku. Kepintaranmu, kemampuanmu untuk menganalisis semua bisa digantikan oleh AI. Bisa, gampang sekali. Ya, gampang sekali. Tapi pengambilan-pengambilan keputusan yang melibatkan kebijaksanaan hikmat manusia gak bisa digantikan oleh AI. Urapan Tuhan gak bisa digantikan oleh AI. Amin. Di Jerman ada sebuah, dalam salah satu uji coba, ya, hari Minggu semua jemaat duduk manis, tiba-tiba ada pengkhotbah berkhotbah, nggak ada orang, yang ada hanya layar. Siapa yang khotbah? ChatGPT. Dan fenomena ini ada terjadi juga di Amerika. Saudara tahu di Albania apa yang terjadi? Menteri jadi robot. Robot jadi menteri. Menteri jadi robot. Robot jadi menteri. Cek. Nanti setelah ibadah ini cek Google. Albania. Di Albania robot jadi menteri. Banyak mulai pekerjaan akan digeser. Dan saudara tahu dia menteri apa? Menteri anti korupsi. Karena AI bisa jujur. Karena apa? Dia analisis data saja toh. Cek nanti. Di China robot, rumah sakit full robot tanpa penanganan manusia. Tapi diakui oleh orang-orang di situ ada hal-hal yang tidak bisa digantikan robot. Sentuhan manusia, empati para suster dan dokter kepada pasien gak bisa digantikan oleh robot. Analisa diagnosa bisa robot lakukan. Lebih pintar, lebih cepat, lebih efisien dari dokter. Lebih akurat bahkan kadang dari dokter manusia. Tapi empati, sentuhan dari dokter manusia gak bisa digantikan oleh AI. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu kita kembangkan. Itu berangkat juga dari kecerdasan spiritual kita. AI bisa buat doa yang puitis dan indah. AI bisa buat khotbah. Tapi tidak bisa menggantikan urapan Tuhan. Tidak bisa menggantikan pribadi yang mendoakan secara langsung, menumpangkan tangan, menyentuh berbicara langsung kepada orang-orang tersebut. Banyak orang curhat sama AI chatbot. Tapi penelitian membuktikan justru dia makin gelisah. Banyak jurnal membuktikannya, saudaraku. Jadi kalau kita lihat masa depan, memandang masa depan, saudaraku, tidak hanya memandang kehidupan kita hari ini saja, kita akan melihat bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Di zaman semakin canggih, justru Injil semakin menjadi relevan. Ada amin? Makanya benar, Injil itu kekuatan Allah. Tidak bisa digantikan the power of God itu dengan apapun, saudaraku. Makanya kita harus mengalami Tuhan tiap hari. Amin. Lewat satu potongan kecil dalam frame hidup kita. Doa pagi saja. Ayo bangun. Amin. Kita doa. Potongan kecil itu saja 30 menit. Kita coba. Saudara akan lihat ya. Saudara akan membangun sesuatu yang gak bisa digantikan oleh AI, oleh robot chat manapun. Nanti kan di dalam teknologi ini ada yang namanya Ani. Ada yang namanya Agi. Ada yang namanya ASI. Ani itu seperti ChatGPT sekarang. Agi nanti itu diprediksi 2027-2030. Itu kecerdasan yang
banyak dalam segala aspek melampaui manusia. Dan ASI, AI super intelijen itu bagi ASI, kalau Einstein dibandingkan dengan semut dengan soal matematika, seperti itulah kita manusia dengan AI super intelijen itu nanti. Begitu canggih. Dan itu diperkirakan sesuai perkembangan mungkin 2030, 2035 atau selambatnya 2045, saudaraku. Dan ketika itu terjadi, banyak pekerjaan akan tergeser. Facebook, Mark Zuckerberg sudah mengumumkan PSI, Personal Super Intelligence. Dan itu mulai ada di media sosial saudara, di Meta yang saudara gunakan tuh, entah Instagram, Facebook. Tahukah saudara, sadarkah saudara, bahwa setiap aktivitas media digital kita itu membangun twin, kembaran digital kita. Jadi setiap aktivitas kita itu direkam dan dibangun rekaman digital kita, twin, kembar kita, saudaraku. Dan berdasarkan itu nanti dia akan menjadi semakin personal, personal super intelligent. Semakin personal, semakin dekat dengan kita, semakin banyak memahami dan mengetahui kita. Dan di saat seperti itu, banyak orang nanti tidak akan bergantung dengan Roh Kudus. Karena apa? Dia merasa AI bisa menjawab semua jawabannya. Dan itu akan membuat orang-orang tidak lagi bergantung pada Roh Kudus. Dan itu bisa mengecewakan. Jangan sampai keadaan manusia zaman akhir ini akan seperti menara Babel. Mari kita bangun menara sampai ke langit. Dan yang terjadi, Tuhan mengacaukan menara itu. Dan itu sudah terjadi. Banyak AI mulai bias, saudaraku. Ya. Tanpa prom yang tepat, banyak kekacauan mulai terjadi. Dampak-dampak psikologis dari membangun menara sampai ke langit mulai terjadi. Generasi yang katanya digital natif terbukti dalam jurnal-jurnal Q1, tier 1, tingkat pertama Scopus. Saudara bisa baca itu di jurnal-jurnal. Terbukti dalam jurnal penelitian meta-analisis systematic review. Semuanya membuktikan semakin canggih teknologi, semakin generasi digital natif yang katanya hari-hari media teknologi itu jadi makanannya, justru mengalami yang namanya kesepian. Dan kesepian ini membunuh sama seperti 15 batang rokok kita ngerokok setiap hari. Saudara ngerokok, rokok sendiri sudah kasih tahu, itu bisa membunuhmu. Ya kan? Rokok kasih tahu itu bisa membunuhmu. Nah, sekarang saya mau kasih tahu, gadget ini semakin canggih bisa membuat saudara semakin kesepian. Dan itu efeknya sama seperti merokok 15 batang sehari. Itu efek dari kesepian. Cek di WHO. Cek di web-web Amerika. Luar biasa, saudaraku ya. Jadi semakin canggih, semakin manusia semakin kesepian. Semakin terhubung, semakin terkoneksi dengan satelit yang bergerak di luar angkasa sana begitu banyak dan cepat. Kita bisa nelpon, video call, lihat muka dengan muka, hanya delay beberapa milisecond dengan orang lain di luar negeri. Saudara telepon saudara di Belanda, di Amerika, di mana saja, di Ambon, di Medan, di mana saja. Kita bisa face to face dengan mereka. Tapi di era yang begitu semakin terhubung, banyak orang semakin kesepian. Mengapa? Mengapa? Jangan sampai kita seperti ada di kondisi menara Babel, saudaraku, yang ada di tanah Sinear itu. Mari kita membangun menara sampai menjulang ke langit. Akhirnya Tuhan datang mengacaukan bahasa mereka. Inilah yang terjadi, saudaraku. Dan ini bukan omong kosong. Jurnal-jurnal tier 1 akademik membuktikannya. Penelitian meta-analisis, systematic review membuktikannya, saudaraku. Mari kita semua tobat. Kembali. Memutuskan seperti yang firman Tuhan katakan tadi dalam kisah Yusuf. Mari kita baca di slide yang biru tadi, Mario ini. Semua baca yang tulisan kuning. 1, 2, 3. Mulai hari ini rumah ini mengikuti suara Tuhan. Sekali lagi, mulai hari ini
rumah ini mengikuti suara Tuhan. Tuhan berkati kita sekalian. Mari kita berdoa.